Pembacaan hari ini adalah cerita tentang Jenderal Aman yang mungkin saudara sudah tahu dengan baik. Cerita ini hari ini kita akan lihat dari sudut pandang bagaimana ia menerima kasih karunia. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dari pembacaan hari ini. 1, titik permulaan dari cerita ini adalah situasi penderitaan dan keterbatasan, yakni penyakit kusta. 2, iman dari seorang anak perempuan, hamba perempuan yang masih kecil, yang tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah. 3, rupa Naaman yang sedang dipulihkan secara jasmani maupun rohani. Meskipun dia adalah jenderal, pahlawan besar dari bangsa kafir, ia berpenyakit kusta. Nah, seperti apakah penyakit kusta itu? Nah, itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan di zaman itu, yang membuat indera manusia menjadi mati. Bagi manusia yang adalah makhluk roh, ada panca indera jasmani, juga ada indera rohani. Tetapi keturunan Adam yang jatuh dosa, kondisinya indera rohaninya telah mati rasa. Jika mati rasa secara rohani, maka tidak tahu untuk menerima kasih karunia. Umat manusia yang tidak menerima Yesus yang datang sebagai kasih karunia dan kebenaran, semuanya adalah orang-orang yang berpenyakit kusta secara rohani. Nah, itu sebabnya. Nah, kalau begitu, proses Jenderal Aman itu penyakit kustanya disembuhkan. Ini memperlihatkan apa? Itu memperlihatkan rahasia bagaimana umat manusia dipulihkan dari mati rasa rohani. Maka hari ini mari kita sama-sama menyelidiki bagaimana ia menerima kasih karunia. Asal menerima kasih karunia, persoalan-persoalan yang kita hadapi bisa dipecahkan, diselesaikan. Yang pertama, haruslah mendengar Injil. Jenderal Aman adalah orang yang memiliki semuanya, kuasa, nama baik, harta, dan sebagainya. Tetapi saudara, meskipun kelihatannya kehidupannya mewah, nyatanya ia tidak bahagia. Oleh karena penyakit kusta, ia hidup dengan kesepian dan merasa pahit. Nah, inilah rupa manusia yang adalah keturunan Adam, yang hidup dengan tertambakan oleh dosa dan maut. Hal-hal yang dibanggakan sebagai dapat memberikan kebahagiaan, ternyata semuanya hanya memberi kehampaan saja. Saya harap saudara percaya bahwa hanya Yesus, Firman yang datang ke bumi ini sebagai manusia, dialah sosok yang menyelesaikan permasalahan manusia.
lewat seorang anak perempuan yang masih kecil, Injil yang menghidupkan disampaikan. Injil yang menghidupkan disampaikan. Meskipun Injil itu kecil dan sepertinya remeh dan bodoh, tetapi disitulah terbentangkan jalan untuk hidup. Yesaya 53 ayat 2 sampai 3. Saya baca. Sebagai taruk ditumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, dalam pertempuran antara Israel dengan bangsa Aram yang menang. Lalu salah satu pasukan Aram menangkap seorang anak perempuan Israel dan memberikannya kepada istri Jenderal Naaman. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negara Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, seorang anak perempuan itu tidak bisa langsung berkata kepada Jenderal Naaman. Lalu jadi dia berkata kepada siapa? Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Nah, apa yang anak perempuan itu katakan kepada istri Naaman? Jika Tuhan ada di bangsa kami, maka penyakit itu tidak masalah, bisa langsung sembuh. Nah, kita bisa tahu saudara bahwa betapa anak perempuan itu menyampaikannya dengan penuh keyakinan. Yaitu ia berkata apa adanya dengan jelas, secara langsung, to the point. Semua orang berkata itu tidak bisa sembuh, tapi anak perempuan itu berkata bisa sembuh. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Inilah kuasa dari orang yang percaya Injil. Iman membuat kita bisa melihat melebihi pengalaman dan pengetahuan dan lingkungan diri kita. Mengubah keputusasaan menjadi pengharapan, serta membuat kita dapat melihat dunia yang kekal dari bumi yang terbatas ini. Pada akhirnya, bukankah lewat anak perempuan itu Naaman mendengar Injil? Hari ini pun saudara-saudara, kita harus mendengar Injil Yesus. Barulah kita sebagai manusia bisa hidup dengan terbebas dari beraneka penderitaan. Sampai hari ini, apakah saudara dan saya sedikit pun tidak pernah berkata bohong? Apakah kita sekalipun tidak pernah melakukan hal-hal yang melawan hati nurani? Semuanya kita sembunyikan kan saudara? Termasuk saya juga. Siapapun dia, semua orang hidup dengan menutup-nutupi sesuatu, menyembunyikan sesuatu.
Tetapi ketika Yesus mengalirkan darah di salib, tirai tersobek. Pada akhirnya hal-hal yang disembunyikan dan ditutupi semuanya tersobek, terlepas dan menjadi bersih, tahir. Puji Tuhan. Seorang anak perempuan berkata istri Jenderal Naaman, seandainya Tuhan ada di bangsa kami, wah, penyakit yang seperti itu tidak masalah. Dengan kata lain, ia menyampaikan berita sukacita. Berita sukacita. Maksudnya dengan bahasa zaman sekarang ini, bukankah ia memberitakan Injil, kabar yang baik? Meskipun ia ada di negara musuh, ia dengan berani bersaksi tentang pekerjaan, pelayanan, abdi Allah, hamba Tuhan, orang Tuhan. Rasul Paulus pun ia memberitakan Injil di hadapan wali negeri Felix dan Festus, bangsa-bangsa kafir. Bahkan di Roma pun dia bersaksi tentang keselamatan dari Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 25, 26 dan 28. Hari ini kita pun haruslah memberitakan Injil kepada banyak orang yang kasihan di bumi ini. Bukankah kita harus memberitakan Injil, baru orang-orang bisa mendengarkan Injil? Oleh karena penyakit kusta, semua kemewahan yang ada pada Naaman itu bagaikan dirampas semuanya. Ia tidak bisa mengelak untuk menjalani kehidupan yang sepi dan pahit. Pertanyaannya, kalau begitu saudara, apakah hari ini saya dan saudara tidak sedang kena penyakit kusta? Dengan kata lain, apakah kita tidak terjangkit penyakit kusta yang bernama dosa? Jadi, apa kasih karunia pertama? Apa rahasia pertama? Apa rahasia pertama untuk menerima kasih karunia? Terutama apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus mendengar Injil. Harus mendengar Injil. Dan untuk mendengar harus ada yang menyampaikannya. Di Yesaya 6 ayat 8. Allah berkata, siapakah yang akan kuutus? Di saat itu Nabi Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Jadi haruslah diutus, baru akan pergi. Sebagai referensi, Markus 3 ayat 14, Yohanes 20 ayat 21b, Yeremia 23 ayat 38. Yeremia 23 ayat 38. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar kemanapun saudara memberitakan Injil, di situ terjadi pekerjaan yang menghidupkan. Amin. Yang kedua, haruslah sungguh-sungguh mendambakan kasih karunia. Haruslah sungguh-sungguh mendambakan kasih karunia. Meskipun saya menyampaikan firman ini juga ditujukan pada diri saya, diri sendiri. Saya sendiri. Saya pun sama, saudara. Saudara pun sama. Saudara harus sungguh-sungguh mendambakan kasih karunia. Kalau begitu, seperti apakah sifat atau sikap hati dari orang yang mendambakan kasih karunia? Karena Naaman mengetahui dengan tepat tentang keadaan dirinya, maka ia membuang harga dirinya. Ketika ia melapor kepada raja, bukankah raja bertanya kepadanya, apakah kamu mau pergi dengan percaya perkataan seorang anak perempuan? Seandainya kamu pergi ke negeri itu,
lalu ditangkap, bisa saja kamu mati. Lalu ia jawab, seorang anak perempuan yang ada di rumah kami, meskipun ia adalah tawanan, tapi ia bukan anak kecil biasa. Saudara-saudara, di sekitar kehidupan kita ada banyak orang yang meskipun menikmati kesuksesan pun, tapi roh hatinya gersang. Yaitu ada Naaman yang roh hatinya hampa, roh jiwanya sedang sakit dan sekarat. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang meskipun luarnya terhormat dan terpandang pun di dalamnya sakit kusta. Tapi bedanya saudara, Naaman di pembacaan hari ini, meskipun dia mendambakan, karena ia mendambakan kasih karunia, ia mendengar Injil yang diberitakan oleh seorang anak perempuan yang kecil. Jadi hanya dia saja. Lukas 4 ayat 27 juga mengatakan tentang Naaman. Lukas 4 ayat 27. Banyak orang kusta, tapi di zaman itu hanya Naaman yang disembuhkan karena ada hati yang mendambakan kasih karunia. Malah meskipun ia Naaman seorang kafir, roh hatinya masih hidup. Saudara-saudara, Tuhan Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti orang-orang. Allah menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi betapa Allah turun ke posisi yang hina. Ia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di salib. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kalau begitu saudara, hari ini kita haruslah menyadari dosa dan kejahatan diri kita dan mengeluh tentang itu. Roma 7 ayat 24b, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Haruslah seperti demikian. Baru kita akan merindukan, mendambakan kasih karunia. Dan suara tangisan bayi Yesus di palungan di tengah malam yang sunyi pun akan terdengar. Naaman telah mendengar Injil yang diberitakan seorang anak perempuan yang kecil. Nah kini terhadap izin Raja Aram, ya segera berangkat. 2 Raja-Raja 5 ayat 5. Lalu pergilah Naaman. Di sini bentuknya konsekutif. Artinya ia tidak berlambat-lambat. Tidak berlambat-lambat. Nah, seperti demikian ia segera bertindak. Itulah rupa jemaat kudus yang mendambakan kasih karunia. Pastilah Naaman pergi ke Samaria, tempat di mana Nabi Samuel tinggal, dengan memiliki harapan yang besar. Pertanyaannya saudara, bagi saudara, hari ini dengan hati yang seperti apakah? Dengan hati yang seperti apakah saudara masuk melewati pintu gereja? Bagaimanapun, setelah mendengar Injil, kita haruslah langsung mengambil tindakan. Setelah mendengar Injil, kita segera berangkat atau segera mengambil tindakan tanpa alasan ini itu. Nah, itulah jalan untuk hidup. Mazmur 81 ayat 10. Mazmur 81 ayat 10. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tapi jika lihat ayat 11,
Umat Israel tidak mendengarkan firman atau mendambakan Tuhan Allah. Umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Jika lihat tubuh fisik kita pun untuk makan, mulut harus dibuka lebarkan, saudara. Seperti demikian, untuk menerima kasih karunia pun harus begitu. 1 Petrus pasal 1 ayat 13, kasih karunia yang akan dianugerahkan bagi kita. Untuk menerima kasih karunia ini harus buka mulutnya dengan lebar. Kadang-kadang anak-anak pilih-pilih makanan, seleranya tidak cocok. Waktu itu orang tua buka mulut dengan sendok diberikan. Tapi tetap dibuka. Bagaimana bisa disuapin? Harus buka mulut. Ketika dikatakan bukalah mulut, artinya hati yang rindu secara rohani maupun jasmani. Sebaliknya, jika tidak mau bicara, maka meskipun antar teman pun mulut tidak terbuka, saudara. Bukankah begitu? Orang yang mendambakan kasih karunia pastilah membuka mulut dengan lebar. Amin. Dan ketika menerima dan memakan akan memperoleh kekuatan serta akan bisa melakukan hal yang berkenan pada Allah. Saya percaya bahwa hasilnya Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan di hati kita. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu sebabnya jika mau apa yang diinginkan itu digenapi, maka yang harus memenuhi kita bukanlah dunia melainkan firman. Hati yang berkenan pada Tuhan. Mazmur 34 ayat 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi orang yang mendambakan kasih karunia pasti akan membuka lebar mulut. Dan ketika menerima dan memakan kasih karunia itu akan memperoleh kekuatan dan merasa berguna, semangat, saudara. Hasilnya kita akan menyadari tujuan yang sebenarnya yang seharusnya kita kejar. Apa itu tujuan? Apa tujuan itu? Itu adalah hidup yang kekal, hidup kekal. Dan bukan hanya ada dunia kebangkitan, tetapi ada juga dunia ubah yang dijanjikan bagi seluruh manusia. Ibrani 11 ayat 6a, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Henok telah menerima bukti bahwa ia telah berkenan pada Allah. Nah, itulah alasan mengapa ia tidak mati melainkan diubah naik ke surga. Ibrani 11 ayat 5 mengatakan demikian. Jadi saudara, demikianlah semenjak perjanjian lama sudah telah ada pekerjaan kebangkitan dan pekerjaan ubah, transfigurasi. Jika kita percaya Yesus, pertama-tama kita haruslah mendambakan kasih karunia. Mendambakan artinya, jadi semoga kita semua membuka lebar mulut kita. Yang saya katakan ini bukan maksudnya mulut fisik kita ini, tapi maksudnya apa? Itu adalah mulut untuk menerima kasih karunia, mulut di hati. 2 Korintus 6 ayat 13. 2 Korintus 6 ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya.
Rasul Paulus berkata dengan nada yang seperti yang meminta tolong kepada jemaat kudus gereja Korintus. Yaitu ia berkata seperti kepada anak kandungnya sendiri. Apa yang dia minta? Milikilah hati yang lebar. Milikilah hati untuk mendambakan, menerima kasih karunia. Hatinya harus lebar, baru akan bisa memeluk dan memuatnya. Jika kita membuka mulut dengan lebar, maka akan memperoleh kekuatan dan bisa berkenan pada Tuhan. Hasilnya, Tuhan akan menjawab saudara-saudara. Yang ketiga, haruslah membuang prasangka. Prasangka atau stigma. Artinya sudah memiliki anggapan-anggapan atau sudut pandang yang tetap di dalam hati tentang sesuatu. Sekali lagi, sudah memiliki anggapan-anggapan atau sudut pandang yang tetap di dalam hati tentang sesuatu. Jika orang memiliki prasangka, akan jadi bagaimana? Kalau sesuatu itu baik, ya harusnya katakan itu baik kan? Dia ditanggapi baik. Tapi jika ada prasangka, maka meskipun yang datang dan berkata adalah malaikat pun tidak akan percaya. Nanti saudara bisa baca sebagai referensi Yohanes pasal 7 ayat 24, 27 dan 41. Ketika Naaman datang, hamba Elisa lapor kepada Elisa, "Pak, ada yang datang." "Siapa?" "Jenderal Naaman." Elisa tidak menengok keluar. Ia hanya bertanya, "Oh begitu ya, kenapa dia datang?" "Oh katanya ia datang karena penyakit kustanya." Lalu Elisa menyuruh hambanya keluar. "Katakanlah kepadanya bahwa seiring berjalan pulang, basuhlah badanmu di sungai Yordan 7 kali." Nah, saudara-saudara, kan Naaman datang dengan membawa apa? Emas, perak, harta, dan lain-lain. Di kereta-kereta banyak sekali. Juga dengan membawa surat Raja Aram. Dan atas tindakan Elisa yang tidak mau keluar itu, ia merasa itu sangat tidak sopan. Maka ia marah. "Aku pikir ia akan keluar dan menaruh tangannya ke atas kepalaku. Aku pikir ia akan menyampaikan firman yang bagus-bagus dan menduakan aku." Jenderal dari sebuah negara datang sebagai delegasi khusus, tapi diperlakukan seperti ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. "Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, 'Aku sangka bahwa setidak-setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.'" Saudara-saudara, apakah Yesus yang adalah Tuhan, Yesus kita yang adalah Allah, ketika berhadapan dengan seseorang, Yesus memiliki prasangka-prasangka? Misalnya, "Oh, si kurang ajar itu penipu, orang yang tidak baik, ia melawan aku." Yesus tidak seperti demikian. Tetapi Naaman demikian. Naaman memiliki prasangka. Saudara-saudara, semakin kita banyak membaca Alkitab, nah kita harus tahu untuk melihat kehendak Allah secara harafiah
di pembacaan hari ini tidak ditulis prasangka tentang prasangka. Tapi jika lihat konteksnya, pada Naaman ada prasangka. Yaitu ia menyangka Nabi itu akan keluar dan menyentuh tubuhnya, menggoyang-goyangkan, juga memberikan berkat yang baik. Tapi bisa-bisanya ia memperlakukannya dengan tidak baik seperti itu. Jadi harga dirinya terluka dan ia hendak pulang ke negara Aram. Di saat itu hamba-hamba Naaman itu hebat kan saudara. Mereka mengusulkan begini, Pak, bukankah Bapak telah berniat untuk melakukan bahkan jika disuruh hal-hal yang lebih aneh lagi? Meskipun mereka ternyata mau bohong pun, ya coba saja kita lakukan, Pak. Pada akhirnya Naaman membenamkan tubuhnya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan ketika ia taat pada perkataan Nabi Elisa, ia sembuh dengan bersih. Nah saudara-saudara, tubuh manusia itu bergerak sesuai perintah kepala kan? Yesus sajalah kepala. Dan kita sebenarnya adalah anggota-anggota yang awalnya kondisinya tidak ada kepala. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. Nah, inilah alasan kegagalan kehidupan iman, yaitu tidak berpegang pada kepala. Tidak berpegang teguh pada kepala. Kita yang adalah sosok yang tidak berkepala, tidak perlu memiliki prasangka karena tidak ada kepalanya, saudara. Buat apa kita berprasangka? Karena tidak ada kepala bagi kita. Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Itu sebabnya kita harus membuang prasangka yang kita miliki, barulah kita menerima kasih karunia. Nah, prasangka yang kita miliki adalah dosa kesombongan di antara dosa-dosa. Lalu kesombongan itu datangnya dari mana? 2 Raja-Raja 5 ayat 12. 2 Raja-Raja 5 ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, di sini secara harafiah prasangka itu tidak ditulis kesombongan. Secara hurufiah tidak ditulis kesombongan. Apakah Elisa tidak tahu tentang sungai Yordan dan tentang sungai-sungai di Aram? Nah, kita bisa lihat di ayat tersebut. Kesombongan jenderal Naaman yang memiliki prasangka sambil menyebut 3 sungai di negara Aram, ia berkata, itu lebih baik daripada sungai Yordan. Ya, kalau dihitung cari-cari begitu, saudara, di Taman Eden sungai itu paling bersih. Jadi dia menyebut 3 sungai di negara Aram kan? Ya, berkata itu lebih baik daripada sungai Yordan. Ya, bukannya berkata-kata sambil senyum-senyum, tetapi sambil marah. Nah, kalau begitu, kesombongan itu datangnya dari mana? Itu datang dari pikiran dirinya. Itu adalah karena pikiran dirinya, dosa dan kejahatan dirinya belum mati di salib.
Galatia 2 ayat 20. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ketika Ishak tinggal di Gerar di Filistin di Kejadian pasal 26, istrinya cantik sekali. Semuanya memandang begitu. Waktu itu Ishak berpikir, wah, bisa saja aku mati kalau aku sebut dia istriku. Maka Ishak menyebut istrinya tersebut sebagai apa? Sebagai saudara perempuannya. Dan karena itu Abimelek, raja Gerar, hendak mengambil istrinya. Tetapi pada malam hari Allah menegur Abimelek. Dan keesokan harinya Abimelek memanggil Ishak dan berkata, kamu mau membunuh aku ya? Seperti demikian saudara, pikiran diri kita itu selalu membawa kesengsaraan dan musibah. Kesengsaraan dan musibah. Ketika Ishak bertobat, pertanyaannya di tahun berikutnya jadi bagaimana? Ia menuai 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang Filistin. Kejadian 26 ayat 12. Dan kita enggak tahu, zaman sekarang ini pun Tuhan benar-benar seperti 100 kali lipat. Maksudnya seperti beras atau gandum gitu. Tapi bagaimanapun di penyelama benar-benar 100 kali lipat diberikan padanya secara hurufiah juga. Di zaman sekarang ini bentuknya beda. Tuhan bisa memberikan seperti apa? Kalau kita taat, Tuhan akan berikan. Yunus pun berpikir dengan pikirannya sendiri ketika Allah menyuruhnya pergi. Yunus 1 ayat 3. Lalu menderitakan saudara. Nah seperti demikian, pikiran sendiri membawa kegagalan. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menang? Senjata perang kita adalah firman iman yang kuat. Itulah senjata rohani. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang. Itu senjata rohani itu menghancurkan semua rencana manusia, siasat orang, teori-teori, akal sehat manusia, maksud pikiran manusia, rasio. Hasilnya akan membawa segala pikiran dan menaklukkannya. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yaitu prasangka-prasangkanya pecah dan yang tersisa hanya pikiran Yesus. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Abraham pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Saat naik ke gunung, Ishak bertanya, "Bapak, kayu dan apinya sudah ada, tapi korbannya di mana?" Waktu itu Abraham bisa saja berkata, "Anakku, bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Ayo kita pulang saja." Tapi akhirnya Abraham taat karena ia percaya pada janjinya. Dan ketika ia mengangkat pisau, terdengarlah suara, "Hai Abraham, janganlah kamu apa-apakan dia." Jadi saudara, ketika kita hanya mau mengikuti firman, sebenarnya itu bagaikan jalan kematian. Tetapi ketika pikiran diri kita mati dan perkataan diri kita hilang,
maka akhirnya kita akan menjadi jemaat kudus yang menerima kasih karunia. Kesimpulan, hari ini kita telah merenungkan rahasia untuk menerima kasih karunia. Haruslah mendengar Injil, haruslah mendambakan kasih karunia, haruslah membuang prasangka. Ketika nama meletakkan pikiran diri yang awalnya ia miliki, lalu taat dengan sepenuhnya, bagaimana jadinya? 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ia membuang manusia lamanya yang membusuk dan menjadi sosok yang baru. Efesus 4 ayat 22. Kita pun saudara haruslah menjadi sosok yang baru, yang kita yang hendak masuk ke bait suci Yeskel, bait suci yang baru. Lalu ia menjadi bukan percaya pada Dewa Rimon yang sejauh ini ia percaya, tetapi ia percaya pada siapa? Ia mengakui Tuhan Allah sebagai Allah yang esa, yang satu-satunya. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 18. Ketika tubuhnya tahir, ia kembali kepada Nabi Elisa. Nah, di saat itu bukannya ia yang kembali sendirian dengan meninggalkan pasukannya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. 2 Raja-Raja 5 ayat 15a. Ia kembali bersama-sama dengan seluruh pasukannya, dan ia memberi pengakuan yang mengagumkan di hadapan Nabi Elisa ketika seluruh pasukannya juga ikut dengar. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ia memperoleh hal yang lebih berharga dibandingkan kesembuhan tubuh jasmani, yaitu ia menerima kasih karunia dan menerima kesembuhan rohani juga. Semua hal ini adalah sejarah penebusan yang ditentukan Allah. Ketika kisah di pembacaan hari ini dimulai, hal tersebut dinyatakan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan Yahweh, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi kita bisa tahu bahwa Allah lah yang telah menentukan keselamatannya. Tuhan yang memulai dan menggenapinya. Percayalah bahwa keselamatan saudara dan saya hari ini pun telah direncanakan sejak sebelum penciptaan. Sejak sebelum penciptaan, saudara-saudara telah Allah pilih. Efesus 1 ayat 4 mengatakan demikian. Dan karena waktunya telah genap, ia memanggil saudara-saudara dan menebus saudara-saudara dengan darah di kayu salib yang mahal. Kini sebagai anak-anak Allah, kepada kita diberikan pusaka rohania yang tak habis-habisnya di surga. Di bawah kedaulatan Allah yang demikian, meskipun kita hidup dengan bangga-bangga di bumi ini pun belum bisa sampai 100 tahun kan saudara? Mau hidup seperti ini atau seperti itu pun, tetap kehidupan itu adalah kehidupan yang pendek. 70 tahun kehidupan manusia itu benar-benar tidak panjang. Maka saya harap agar kita semua senantiasa bersyukur dan mendandani manusia dalam kita, roh hati kita setiap hari dengan indah.
Saya harap agar saudara-saudara mendengar Injil, mendambakan kasih karunia, serta membuang prasangka-prasangka. Pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar dengan demikian saudara-saudara menerima semua berkat yang dijanjikan di Alkitab Perenjaan Lama dan Perjanjian Baru, dan juga menerima berkat hidup kekal ubah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena di hari Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kami dapat berkumpul di rumah Bapa dan Engkau mengajarkan kami rahasia untuk menerima kasih karunia. Difirmankan bahwa akan ada kasih karunia yang dibawa di hari akhir. Bapa, kami ingin menjadi orang-orang yang merindukan kasih karunia tersebut dan pada akhirnya mendengar suara Injil yang diberkati. Bapa, kiranya penuhilah dengan Roh Kudus kebenaran-Mu kami yang rindu akan kasih karunia-Mu dan membuka mulut lebar-lebar untuk itu. Dikatakan bahwa prasangka dalam pikiran kami itu merupakan dosa kesombongan. Bapa, kiranya pada kami bisa ada pengakuan seperti Rasul Paulus, yaitu aku mati setiap harinya. Kiranya kami dapat memecahkan segala prasangka kami dan hanya menyisakan firman Yesus saja di dalam hati kami. Kiranya Bapa yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kami, memegang kami sampai hari akhir penyempurnaan sejarah penebusan. Kami bersyukur atas kasih karunia penebusan lewat darah di kayu salib, dan kiranya kami dapat menjalani kehidupan yang menyebarkan kabar baik yang diberkati tersebut. Kiranya ketika kami menyukacitakan hati Bapa, keinginan yang ada di dalam hati kami pun dapat terwujud. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.